Hari ini Piala Dunia 2026 benar-benar menyajikan satu rangkaian cerita yang sulit dipercaya. Dari Amerika Serikat yang memastikan tiket ke fase gugur, sampai Brasil yang mulai menunjukkan taringnya, hingga kejutan pahit untuk Turki yang harus pulang lebih cepat dari perkiraan. Nah, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah hari di mana peta kekuatan sepak bola dunia mulai berubah di depan mata kita. Kita mulai dari Seattle. Di Lumen Field, tuan rumah Amerika Serikat tampil penuh percaya diri saat menghadapi Australia. Baru 11 menit laga berjalan, stadion sudah bergemuruh. Namun gol pembuka justru datang dengan cara yang tidak biasa. Sebuah umpan silang dari Folarin Balogun berubah menjadi mimpi buruk bagi Cameron Burgess. Usaha memotong bola justru berakhir menjadi gol bunuh diri. Amerika Serikat unggul cepat, dan sejak saat itu tempo permainan sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Australia mencoba bangkit, mencoba keluar dari tekanan, tapi justru kembali dihukum. Menit ke-43, Alex Freeman muncul sebagai pembeda. Bola liar hasil defleksi disambar dengan sundulan yang tak mampu dihentikan kiper. 2-0 untuk Amerika Serikat. Dan pertandingan seolah selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Babak kedua tidak mengubah banyak hal. Australia melakukan pergantian, mencoba segar, mencoba hidup kembali, tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Amerika Serikat terlalu disiplin, terlalu siap, terlalu solid. Peluit akhir berbunyi, skor tetap 2-0. Dengan kemenangan ini, Amerika Serikat menjadi tim kedua yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 menyusul Meksiko. 6 poin dari 2 laga dan 1 pesan jelas. Mereka bukan sekadar tuan rumah, mereka adalah kandidat serius. Lanjut ke Boston. Di Stadion Boston, Maroko menghadapi Skotlandia dalam laga yang jauh lebih ketat dari yang diperkirakan. Tapi sepak bola kadang tidak butuh waktu lama untuk mengubah segalanya. Baru 2 menit pertandingan berjalan, guncangan terjadi. Ismail Saibari memanfaatkan umpan dari Brahim Diaz, dan dalam satu sentuhan cepat, bola sudah bersarang di gawang Skotlandia. 1-0 untuk Maroko. Gol cepat ini menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan yang setelahnya berjalan keras, disiplin dan penuh duel fisik. Skotlandia mencoba membalas. Mereka menguasai bola di beberapa momen, menekan di menit-menit akhir. Tapi Maroko bertahan dengan organisasi yang rapi. Achraf Hakimi memimpin lini belakang dengan tenang, sementara lini tengah mereka bekerja tanpa henti. Tidak ada gol tambahan. Peluit panjang berbunyi, Maroko menang 1-0. 3 poin ini membuat mereka naik ke puncak klasemen sementara grup C dengan 4 poin. Dan untuk pertama kalinya di turnamen ini, mereka benar-benar terlihat seperti tim yang tahu kemana mereka akan pergi. Namun cerita grup C belum selesai. Beberapa jam setelahnya Brasil turun ke lapangan menghadapi Haiti di Philadelphia. Dan seperti yang sering terjadi, ketika Brasil mulai menemukan ritmenya, pertandingan bisa berubah menjadi pertunjukan. Pertandingan belum genap seperempat jam, ketika Vinicius Junior mulai menari di sisi kiri. Dribbling cepatnya membuka ruang, dan pada menit ke-23, ia melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan kiper. Bola sempat berubah arah. Disitulah Matheus Cunha muncul. 1 sentuhan, 1 gol. 1-0 Brasil. Hanya 13 menit kemudian, kombinasi yang sama kembali menghukum Haiti. Vinicius memberi umpan terobosan, dan Cunha menyelesaikan dengan dingin. 2-0. Brasil mulai terlihat seperti Brasil yang kita kenal. Dan sebelum turun minum, giliran Vinicius sendiri yang mencetak gol, asis dari Lucas Paqueta dan skor berubah menjadi 3-0. Babak kedua lebih banyak menjadi panggung kontrol. Brasil tidak lagi terburu-buru. Metesada mengatur tempo, menjaga energi, dan memastikan pertandingan tidak keluar dari kendali. Tapi yang menarik bukan hanya skor, melainkan cerita di baliknya. Matheus Cunha akhirnya mencatatkan brace penting. 2 gol ini bukan sekadar angka. Ini ada momen pembuktian setelah penantian panjang di level internasional. Dan Vinicius Junior, dia bukan hanya mencetak gol, tapi juga memberi assist. Dengan kontribusi itu, ia kini menyamai catatan kontribusi gol milik legenda Brasil, Ronaldinho di Piala Dunia. Sebuah tanda bahwa generasi baru sudah benar-benar tiba. Brasil menang, dan kini mereka memimpin grup C dengan 4 poin. Selisih gol membuat mereka berada di atas Maroko. Dan di laga terakhir, mereka akan bertemu Skotlandia dalam duel penentuan. Sementara itu di grup D, cerita yang berbeda terjadi di San Francisco Bay Area. Turki menghadapi Paraguay dalam laga yang penuh tensi. Pertandingan berjalan panas sejak awal. Bahkan kartu merah harus dikeluarkan untuk Miguel Almiron. Pelatih Turki pun tidak luput dari kartu kuning karena protes keras. Turki sebenarnya punya peluang untuk mengambil alih pertandingan. Superioritas jumlah pemain memberi mereka harapan.
Tapi sepak bola tidak selalu berjalan sesuai logika. Paraguay justru tampil lebih efektif. Mereka bertahan rapat, menunggu momen, dan akhirnya menemukan celah. Satu gol dari Matias Galarza menjadi pembeda. Turki mencoba segalanya di sisa waktu. Serangan demi serangan diluncurkan, tapi tidak ada yang benar-benar mengancam secara konsisten. Dan ketika peluit akhir berbunyi, papan skor menunjukkan 1-0 untuk Paraguay. Hasil ini sangat berat untuk Turki. 2 laga, 0 poin, dan posisi dasar klasemen grup D. Bahkan lebih buruk lagi, mereka kini dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sebuah akhir yang jauh dari harapan. Dan jika kita tarik semua cerita hari ini, ada satu benang merah yang terlihat jelas. Sepak bola di Piala Dunia 2026 bukan lagi tentang nama besar semata. Ini tentang efisiensi, tentang momen, tentang siapa yang paling siap ketika peluang datang. Amerika Serikat menunjukkan kedewasaan sebagai tuan rumah. Maroko membuktikan bahwa mereka bukan kejutan sesaat. Brasil mulai menemukan bentuk terbaiknya lewat generasi baru. Dan Paraguay mengingatkan kita bahwa disiplin bisa mengalahkan tekanan. Sementara itu, Turki harus menerima kenyataan pahit, bahwa satu turnamen bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan hari. Piala Dunia ini masih panjang, masih banyak drama yang akan terjadi, masih banyak kejutan yang belum terungkap, dan masih banyak tim besar yang bisa jatuh kapan saja. Tapi satu hal sudah jelas hari ini, tidak ada yang benar-benar aman di panggung terbesar sepak bola dunia.